Halo Ngap, selamat datang di Intel Film. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film dengan rating di IMDb 7,5. Bergenre action dengan judul The Suicide Squad 2021. The Suicide Squad 2021 adalah sebuah film berasal dari Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 6 Agustus 2021. Disutradarai oleh James Gunn, film ini terinspirasi dari DC Comics Suicide Squad. Film diperankan oleh Margot Robbie, Idris Elba, Sylvester Stallone, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, Daniela Melchior, dan Steve H. Sebelum itu, gue mau terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan, jika kalian suka alur cerita seperti ini, silahkan subscribe aja, biar semangat buat alur cerita film dari Intel Film. Dan, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Gue juga mau memperingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi, buat teman-teman yang mau nonton langsung filmnya, silakan aja. Oke Ngap, langsung aja ke pembahasannya. Film dimulai pada scene seorang pidana sedang dikurung dan menghabiskan waktu dengan melempar-lempar bola ke dinding. Sebut saja dia Savan. Savan, ahli dalam bidang pertempuran jarak dekat dan ahli dalam merakit bom. Tidak lama kemudian, Direktur Argus dan pemimpin Task Force EX datang menemuinya. Dia adalah Waller. Setelah itu, Waller meminta Savan untuk menjalankan misi mustahil untuk kepentingan negara. Apabila Savan berhasil, dia akan dikurangi hukumannya selama 10 tahun. Di sisi lain, Savan disuntikan pelacak di kepalanya untuk berjaga-jaga. Jika Savan melarikan diri, dia akan diledakkan kepalanya. Misi ini dikomandoi oleh Kolonel Rick Flag sebagai tim Task Force X. Tim Task Force X ini terdiri dari Kapten Boomerang, Blackboard, Mongol, Javelin, TDC, Weasel, dan Harley Quinn. Mereka menuju Korkom Altis. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di Korkom Altis dan langsung terjun ke laut. Akan tetapi, si Weasel tidak bisa berenang. Lalu, Savan mencoba menolongnya. Karena air yang masuk ke dalam tubuh Weasel terlalu banyak, akhirnya Weasel mati karena tenggelam. Setelah sampai di daratan, kemudian tentara Korto Altis sudah mengetahui kedatangan mereka. Tentara tersebut mengetahui karena salah satu tim Task Force X, yaitu Blackboard, berkhianat. Akan tetapi, si Blackboard mati duluan. Dia dikhianati balik oleh tentara tersebut. Tim Task Force X langsung menembaki tentara Korto Altis. Karena jumlah tentara tersebut terlalu banyak, Boomerang, Mongol, Javelin, dan TDK tewas di tempat. Melihat timnya gugur dalam pertempuran, si Savan lari terbirit-birit dan Waller memperingatkan untuk kembali. Karena Savan tidak mendengarkan Waller, akhirnya Savan mati, diledakkan kepalanya. Setelah itu tersisa Harley Quinn yang menemui Javelin dan mengambil tongkat yang dipegangnya. Tidak lama kemudian, Harley Quinn terkepung oleh pasukan tentara tersebut. Scene beralih 3 hari sebelum menjalankan misi, di mana si Bloodsport dirayu oleh Waller untuk menjalankan misi mustahil tersebut. Tetapi, dia tidak mau menjalankan misi tersebut. Selain itu, Bloodsport didatangi oleh putrinya. Putrinya berkata, dia kena tangkap polisi karena sudah mencuri. Lalu Bloodsport tidak terima jika putrinya dimasukkan penjara. Setelah itu, Bloodsport menemui Waller. Bloodsport mencoba menusuk leher si Waller, tetapi tidak jadi. Karena Waller berkata, Waller ya guys ya. Jangan ke yang lain. Oke, lanjut. Karena Waller berkata, jika putrinya ingin tidak ditangkap, satu-satunya jalan adalah Bloodsport ikut dalam misi mustahil tersebut. Karena Bloodsport menyayangi putrinya, akhirnya dia ikut dalam misi mustahil tersebut. Dia diperkenalkan oleh anggota lainnya seperti Peacemaker, King Shark, Ratcatcher, dan Polka Dot Matt. Setelah itu, tim diberi tugas oleh Waller menyelamatkan Rick Flag yang tertangkap musuh. Mereka menuju camp, dan akhirnya sampai mereka masuk ke camp, lalu menghabiskan semua musuh. Setelah semua musuh habis,
Mereka menuju kemah dan melihat Rich Flag yang sedang santai. Ternyata, si Rich Flag ini tidak ditangkap oleh musuh, akan tetapi diselamatkan oleh pemberontak. Jadi, sebenarnya mereka ada di pihak yang sama. Karena melihat anggota pemberontaknya tewas, si pemimpin pemberontak bernama Salt marah. Akan tetapi, Rich Flag dapat meyakinkan pemimpin pemberontak untuk tetap fokus mengalahkan musuh bersama. Scene beralih ke Harley Quinn yang sedang ditawan dan dia diberikan gaun untuk dipakai. Lalu, Harley Quinn dibawa ke kediaman Presiden Silvio Luna. Kemudian, dia bertemu dengan Presiden Silvio dan berkeliling ke istana. Karena Presiden suka dengan Harley, ia mencoba melamarnya untuk dijadikan istri. Namun, Harley masih bingung menjawabnya. Setelah itu, ketika Harley mendengar kalau Presiden Silvio akan menghabisi siapa saja yang menghalanginya, Harley langsung menghabisi Presiden Silvio. Karena Harley tidak suka cara Presiden Silvio dengan menghabisi anak-anaknya juga. Tidak lama kemudian, mereka berangkat ke kota dan menemui Tinker. Tinker lalu ditodong. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, para militer datang untuk mencari orang-orang yang dicurigai adalah komplotan Harley Quinn. Akhirnya, beberapa tim menyerahkan diri sebagai pengalihan, lalu Tinker pun dibawa anggota tim lainnya. Anggota tim yang dibawa militer akhirnya dapat membebaskan diri dengan melumpuhkan penjaga di belakang mobil dan supir. Tidak lama kemudian, mereka dijemput Milton, tetapi mereka ingin menyelamatkan Harley Quinn terlebih dahulu. Scene berpindah, Harley Quinn sedang disiksa oleh Jenderal Mateo dan menanyakan ke Harley, tetapi Harley tetap bungkam. Jenderal Mateo pergi dari lokasi itu. Lalu kesempatan Harley untuk melumpuhkan penjaga akhirnya berhasil. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Harley keluar bangunan itu dan melihat Bloodsport dan juga Rich Flag. Dia langsung menghampiri mereka. Setelah semua tim bersatu, mereka merencanakan aksinya. Dengan memutuskan beberapa CCTV dengan tikus Ratcatcher. Setelah itu, mereka memulai aksinya masuk ke dalam komplek Jotunheim, lalu menghabisi semua tentara penjaga Jotunheim. Akhirnya mereka masuk ke dalam bangunan Jotunheim. Tim pun mulai melaksanakan tugasnya masing-masing. Sedangkan Flag pergi ke lokasi di mana Project Starfish berada. Mereka terkejut, banyaknya orang menjadi eksperimen si Tinker ini. Tinker mengatakan proyek ini adalah milik Amerika. Flag mengambil harddisk proyek tersebut dan ingin menyebarkan kepada publik. Akan tetapi, dicegah oleh Fishpacker. Dia diperintah Waller untuk menghancurkan seluruh bukti termasuk harddisk itu. Tidak lama kemudian, gedung itu mulai runtuh. Lalu Fishpacker dan Flag mulai menyerang satu sama lain. Akan tetapi, Flag kalah melawan Fishpacker. Melihat itu, Ratcatcher mengambil harddisk tersebut. Scene berpindah ke 8 menit sebelum kejadian. Bala bantuan militer mulai datang ke Jotunheim, lalu para tim bergegas menjalankan misinya. Tetapi, King Shark malah ke tempat lain. Di sana dia melihat akuarium raksasa dan melihat ikan aneh. Lalu King Shark bukannya menjalankan misi, malah bermain-main dengan ikan tersebut. Sedangkan anggota tim yang lain sibuk berperang. Karena tembakan Volkadot mengenai bom, akibatnya bangunan hancur dan akuarium raksasa pun juga ikut hancur. Lalu mereka terbawa arus air akuarium, kemudian berhasil bergelantungan di atas bangunan, dan juga si King Shark jatuh ke bawah. Dia tidak mati, melainkan hanya pingsan. Tidak lama kemudian, para militer melihat King Shark lalu menembaknya. Komandan militer itu menyuruh para pasukannya untuk menembak tim yang masih di atas bangunan. Tidak lama kemudian King Shark bangun.
Karena King Shark mempunyai kulit yang tebal dan peluru pun tidak mempan. Lalu King Shark marah dan memakan para militer. Bangunan yang hancur itu menimpa King Shark dan anggota tim lainnya melompat ke bangunan yang masih berdiri. Namun, Bloodsport malah terjatuh terus-menerus karena bangunan itu sudah runtuh. Pada akhirnya, Bloodsport bertemu dengan Peacemaker dan saling menembak beradu peluru. Lalu Peacemaker pun terkena tembakan. Ratcatcher menceritakan semua kejadian dan memberikan harddisk itu. Merasa bangunan itu tidak aman, mereka berlari keluar bangunan itu. Padahal ratusan pasukan militer sudah mengepung mereka. Tetapi militer itu tidak menembak mereka, karena di belakang mereka ada makhluk raksasa. Makhluk ini disebut Sterol the Concrete. Lalu para militer langsung menembaki makhluk raksasa itu. Raksasa itu mengeluarkan makhluk-makhluk kecil dari tubuhnya dan menyerang para militer. Tubuh militer tersebut dikuasai oleh makhluk kecil tersebut. Scene berpindah ke istana presiden. Para pemberontak masuk ke dalam istana dan membasmi jenderal yang ada di sana. Scene berpindah lagi ke Jotunheim. Para militer itu seperti zombie dan makhluk raksasa itu menyerang kota dengan menyebar makhluk-makhluk kecil kembali. Karena kondisi yang sangat sulit, tim melaporkan kepada Waller. Akan tetapi, Waller tidak memperdulikannya. Ia memerintahkan tim untuk kembali ke markas. Bloodsport tidak ingin kembali ke markas. Dia ingin membantu warga kota yang diserang oleh makhluk raksasa itu. Kemudian anggota tim yang lain mengikuti dan membantu Bloodsport. Karena tim tersebut tidak mendengarkan Waller, si Waller ingin mengaktifkan peledak yang ada di kepala tersebut. Tetapi Waller digagalkan oleh stafnya yang tidak suka cara Waller yang mengorbankan warga kota. Akhirnya, para staf membantu tim. Mereka berlima bertemu makhluk raksasa itu dan langsung menyerangnya. Tetapi Volkadot melihat makhluk itu seperti ibunya. Tidak lama kemudian, Volkadot menembaknya dan tertiban kaki makhluk raksasa itu. Karena sulit melawan raksasa itu, Ratcatcher memanggil para tikus untuk membantunya. Para tikus langsung datang, lalu menyerangnya dan menggerogoti makhluk raksasa itu. Harley mencoba menaiki bangunan dan langsung menusuk mata makhluk itu dengan tongkat javelin. Mata makhluk itu seperti di dalam air dan para tikus mulai masuk juga menggerogoti saraf-sarafnya. Akhirnya, makhluk besar itu bisa dikalahkan. Namun Ratcatcher sedih melihat Volkadot tewas. Tidak lama kemudian, Bloodsport menghubungi Waller yang lagi pusing. Bloodsport mengancam Waller apabila dia meledakkan kepalanya, maka data harddisk itu akan tersebar ke publik. Lalu Waller pun setuju karena ancaman ini. Beberapa saat kemudian, tim dijemput menggunakan helikopter. Scene beralih ke Wesel. Ternyata dia tidak tewas tenggelam, namun ini berbahaya karena Wesel pernah menghabisi 27 anak kecil. Discredit scene staff Waller sedang berjalan di rumah sakit. Mereka diberitahu bahwa ada anggota tim yang selamat. Ternyata yang selamat adalah Peacemaker. Lalu film pun selesai. Oke ngep, begitulah alur cerita film The Suicide Squad 2021. Di dalam film tersebut, ending yang disajikan cukup menegangkan dan memberikan plot twist yang tidak terduga, yaitu si Peacemaker ternyata masih selamat nih ngap. Dan film Peacemaker juga sudah tayang. Nanti kita akan bahas film Peacemaker di video-video lainnya. Oke, sampai jumpa di alur cerita Intel Film selanjutnya. Goodbye.